Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Sulawesi Tenggara versi kalosara.com. Sulawesi Tenggara sebagai salah satu geografis yang telah dikenal dalam beberapa abad yang lalu. Dalam perjanjian antara Sultan Buton yang bernama Dayanu Iksanuddin Laelangi dan Apollonius Hout dari VOC Belanda, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1613. Pada waktu itu Kesultanan Buton disebutkan terletak di Zuid Celebes atau yang kita kenal sekarang dengan nama Sulawesi Tenggara. Dalam buku karya Elik Tophert yang berjudul Beschrijving Engelsche Leeuwenbutton tahun 1877 menyebutkan Jazirah Sulawesi Tenggara sebagai nama Het Zuidet Schiereiland van Celebes. Dan ada dua orang Eropa yang pertama kali mengunjungi daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Dr. Faul dan Fir Sarasia. Mereka berdua bersaudara. Mereka berdua juga menulis buku yang berjudul Reise von dem Jengluk HBAA1 nach Kendarizoidos Celebias. Tepatnya pada tahun 1903. Lalu ada lagi seorang yang bernama H. van Hercliffe. Seperti yang dijelaskan di Kalosara News, beliau adalah seorang pendeta yang pernah tinggal di Mowewe. Beliau juga menulis dua buku. Yang pertama berjudul De ontwikkeling van het Zeeuwdingwerk of Zuil Oost Celebes pada tahun 1918 dan yang kedua berjudul Huidige stand van het Zeudings pada tahun 1925. Di bukunya tersebut telah menggunakan istilah atau nama Sulawesi Tenggara untuk wilayah ini, dan pada tahun 1920 Dr. ALBC pernah mengadakan penelitian di daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di daerah Kolaka dan Kendari, dan dia juga menulis buku yang berjudul Enen over Tolaki van Mekonga, yang artinya sesuatu orang Tolaki dari Mekonga, Sulawesi Tenggara pada tahun 1922. Lalu selanjutnya ada seorang yang bernama Dr. Johannes Elbar yang juga menulis buku yang berjudul Le Sunda Expedition Jilid 1 dan diterbitkan pada tahun 1911. Di bukunya dia telah menggunakan istilah South Sivo von Celebes yang artinya wilayah semenanjung Tenggara dan Sulawesi. Tapi lebih dari 400 tahun sebelum beliau menerbitkan bukunya, tepatnya pada tahun 1524 sampai 1587, menceritakan tentang kedatangan bangsa Portugis. Johannes menceritakan tentang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di daerah ini. Pada waktu itu dipergunakan istilah South Celebes atau Sulawesi Tenggara untuk daerah Buton, Muna, dan pulau sekitarnya serta semenanjung bagian Tenggara. Hal ini diperkuat oleh Elik Tophert di dalam bukunya yang berjudul Beschrijving Engelsche Leeuwenbutton goblok lu, yang terbit tahun 1877. Sulawesi Tenggara menjadi istilah politik atau administrasi pemerintahan sejak tahun 1938 ketika Abdeling Buton Dasen Laiwoi dirubah menjadi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Bau-Bau. Sekarang kita masuk di awal kemerdekaan Indonesia. Ya, pada awal kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Tenggara termasuk dalam Provinsi Sulawesi sebagai salah satu provinsi dari 8 provinsi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Provinsi Sulawesi waktu itu beribu kota Makassar yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Dr. JSSJ Ratulangi atau Gerungan Saul Samuel Jacob atau yang sering disebut dengan Sam Ratulangi. Dan sekitar tahun 1959 diadakan pemekaran menjadi dua provinsi, yaitu yang pertama Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara. Dan akhirnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 64 tanggal 27 April 1964, Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara mekar
dan berdirilah salah satu provinsi lagi yang bernama Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Kendari, Kolaka, Buton, Muna. Dan menurut Wikipedia, hingga saat ini Sulawesi Tengah hingga saat ini Sulawesi Tenggara sudah memiliki 15 kabupaten, 2 kota madya, 219 kecamatan, dan 1915 desa. Dan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 2.396 juta penduduk. Adapun narasi yang saya bacakan tadi adalah salah satu dari banyaknya versi tentang sejarah Sulawesi Tenggara. Dan jika ada versi yang berbeda, mungkin Anda bisa menuliskan komentar di bawah.